Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Faik Faradis Daman. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saya sekarang kebetulan masih semester 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi aplikasi perkantoran yang diambil oleh Bapak Sola. Oke teman-temanku semuanya, di tengah wabah virus corona ini tentunya teknologi informasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali. Mengapa? Ya memang sangat dibutuhkan. Kita tahu sendiri sekarang perkuliahan kita libur beberapa bulan, yang awalnya dulu bulan Maret sampai sekarang bulan Mei kita sudah libur beberapa bulan. Perkuliahan kita juga tidak aktif seperti biasanya. Kita bisa bertatap muka di kelas, bisa bertemu dosen langsung, bisa tanya jawab, diskusi, presentasi dengan teman-teman. Namun sekarang di era wabah COVID-19 ini, hal itu tidak bisa kita lakukan karena kita dibatasi oleh peraturan yang seperti itu, sehingga kita tidak boleh keluar rumah untuk menghindari penularan wabah virus corona ini. Nah, maka disinilah peran teknologi informasi yang sudah sering kita lakukan sekarang. Perkuliahan kita sekarang menggunakan sistem online atau menggunakan sistem daring. Tentu di sini sangat berguna sekali. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di kampus seperti biasanya, tapi kita masih bisa presentasi melalui aplikasi atau platform-platform yang sudah tersedia. Misalnya ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet, maupun itu bisa via grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita kembangkan ke depannya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bisa melakukan perkuliahan secara aktif. Itu pun yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan, karena wabah ini tidak bisa terkontrol. Sampai sekarang pun belum ada titik terang ini sampai kapan wabah ini akan berakhir. Maka dari itu di sini kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di mata kuliah studi aplikasi perkantoran, seharusnya kita di sini juga harus bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi yang canggih, sehingga kita tidak perlu keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan, tapi cukup di rumah saja kita bisa melakukan semuanya dengan menggunakan handphone maupun smartphone, maupun dengan laptop dan sebagainya. Karena yang sekarang kita ketahui sudah ada yang dengan pemerintah, yakni work from home, artinya kerja dari rumah. Nah, kerja dari rumah sendiri ini kita juga memerlukan bantuan teknologi yang canggih, baik itu aplikasi maupun platform. Mungkin dunia yang di TU misalnya yang di TU biasanya kita di TU langsung kita datang ke sekolah, kita melakukan pembayaran, kita mengetik data-data siswa, apapun itu kita di sekolah. Mungkin sekarang tidak usah ke sekolah, kita bisa langsung di rumah memasukkan atau menginput data-data siswa, maupun pembayaran juga bisa melalui e-banking dan sebagainya. Itu kan juga bisa kita lakukan di era pandemi COVID seperti ini. Jadi di era pandemi COVID seperti ini kita tetap produktif, tetap produktif melakukan kegiatan yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, khususnya mata kuliah studi aplikasi perkantoran ini, kita harus cerdas memanfaatkan teknologi yang ada. Toh kita di kampus juga sudah diajari itu semuanya di manajemen pendidikan Islam. Saya kira itu sudah selesai, karena ada mata kuliah inovasi pendidikan, ada mata kuliah studi aplikasi, ada mata kuliah inovasi yang tadi, juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan perkantoran, misalnya ada e-office. Itu kan juga kita diajarkan untuk
melakukan suatu kegiatan dengan cara online atau berbasis daring, tidak harus secara manual seperti dulu, karena kita sudah di era modern, yakni Industri 4.0, bahkan sudah mencapai 5.0 atau 5.0. Nah, maka dari itu teman-temanku semuanya, kita tetap harus produktif meskipun di tengah wabah virus COVID-19 ini, seperti itu. Oke lah, kita mungkin bisa kangen-kangenan dengan teman-teman kita semuanya ya secara virtual untuk sementara waktu, secara bisa via video call maupun telekonferensi yang lainnya, itu kita masih bisa karena kita tidak memungkinkan untuk keluar rumah pada saat ini. Maka dari itu teman-teman semuanya, janganlah mengeluh meskipun kita dapat tugas secara online, kok akeh tugasnya gitu. Ya memang kita seperti ini, berarti kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada seperti itu. Kan sekarang banyak tugas yang melakukan via daring, yaitu kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Kita ambil sisi positifnya di tengah wabah virus COVID-19. Mungkin selama ini kita tidak terlalu peka terhadap yang namanya teknologi, tapi di tengah wabah virus COVID-19 ini kita seakan-akan harus bisa menggunakan dan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini, karena ini yang harus kita lakukan dan ini yang memang harus kita bisa dan harus kita pelajari bersama-sama. Sehingga ada pepatah yang mengatakan the power of kepepet, betul nggak ya? Jadi the power of kepepet ini, kalau sudah kepepet kita pasti akan bisa itu berpikir. Dulunya mungkin kita nggak pernah menggunakan Zoom, sekarang kita mungkin lebih sering menggunakan Zoom. Dulunya kita nggak tahu Google Meet, sekarang kita juga sering menggunakan perkuliahan dengan Google Meet lah. Inilah manfaat-manfaat yang sebenarnya harus kita sadari karena kita juga belajar. Mungkin 45 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, mungkin sistem yang seperti ini yang akan terjadi. Kita tidak tahu karena zaman semakin berkembang, zaman semakin bertambah, maka teknologi canggih pun akan semakin berkembang juga. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang katanya agen of change, agen perubahan dan sebagainya, kita harus juga mampu melek teknologi. Udah, tadi saat inilah kita mulai untuk melek teknologi seperti itu di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Jadi karena ini sebagai kita pembelajaran, kita lebih mengenal lebih dalam tentang teknologi, biar kita tidak tertinggal ya, biar kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang sudah memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajarnya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan juga masih banyak sebenarnya dampak-dampak positifnya maupun manfaat-manfaat teknologi di tengah pandemi, khususnya di dunia pendidikan. Karena kita tahu sendiri pendidikan sekarang juga masih libur semuanya secara offline. Kita menggunakan daring baik dari tingkatan SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi, semuanya menggunakan daring atau berbasis online. Itulah, mudah-mudahan dengan adanya percepatan teknologi yang seperti ini, kita bangsa Indonesia juga dapat menyusul negara-negara maju yang lain dengan para siswa kita juga mampu menguasai teknologi, khususnya dalam proses belajar mengajar, karena ini lingkupnya di dalam dunia pendidikan. Dan juga banyak nanti juga ada di dunia perusahaan dan sebagainya, juga banyak, tapi sini fokusnya di dunia pendidikan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mahasiswa manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah, khususnya pada mata kuliah studi aplikasi perkantoran, kita dicetak sebagai seorang leader, kita dicetak sebagai seorang kepala sekolah. Amin ya Allah, ya mudah-mudahan lulusan MPI jadi kepala sekolah semuanya, amin. Ya, kita dicetak seperti itu, berarti kita harus mampu menguasai teknologi yang ada. Karena sekarang semua rata-rata sekolah sudah melakukan berbasis teknologi. Mungkin dulu yang di TU banyak via langsung atau offline, sekarang sudah bisa transfer, sekarang bisa menggunakan kartu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita kejar di situ, biar pendidikan kita juga tidak tertinggal dengan pendidikan-pendidikan di negara maju yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Ya, tetap semangat belajar karena itu adalah tugas kita bersama. Meskipun di tengah wabah virus COVID-19 seperti ini, kita harus semangat belajar, kita harus tetap semangat. Meskipun di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang seperti ini, kita harus tetap semangat belajar,
tetap produktif, tetap kreatif dan inovatif, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita semuanya meskipun di tengah keadaan yang serba terbatas seperti ini. Mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini, dan khususnya hilang dari negara Indonesia kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.